Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Sabrina dan rekan-rekan saya Diansyah Embong Prasojo dan Putri Agustin. Kami dari kelompok 6 mata kuliah pengantar studi Al-Quran dan Al-Hadis akan menyampaikan materi dengan pembahasan sejarah perkembangan hadis pada zaman Nabi, sahabat, tabi'i, dan tabi'in al-tabi'in. Yang pertama, sejarah dan perkembangan hadis pada masa Rasulullah SAW. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh Nabi dalam menyampaikan hadis, yaitu yang pertama melalui majelis al-ilmi, merupakan pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk membina para jamaah. Melalui majelis ini, para sahabat memperoleh banyak peluang untuk menerima hadis, sehingga mereka berusaha untuk selalu mengkonsentrasikan diri untuk mengikuti kegiatannya. Menurut Ustapa Al-Sibai, roh ilmiah sahabat sangat tinggi. Mereka sangat haus akan fatwa-fatwa dari Nabi. Mereka selalu meluangkan waktu untuk mendatangi majelis ilmu Rasulullah. Di antara mereka juga ada yang secara sengaja membagi tugas untuk mendapatkan informasi yang berasal dari Nabi. Tidak jarang, kepala-kepala suku yang jauh dari Madinah mengirim utusannya ke majelis Nabi untuk kemudian mengajarkannya kepada suku mereka sekembalinya dari sana. Selanjutnya, melalui sahabat tertentu. Dalam banyak kesempatan, Rasulullah SAW juga menyampaikan hadisnya melalui sahabat tertentu. Kemudian, oleh para sahabat tersebut disampaikan kepada orang lain. Hal ini karena terkadang secara kebetulan para sahabat yang hadir hanya beberapa orang saja. Untuk hal-hal yang sensitif seperti yang berkaitan dengan keluarga atau hubungan suami istri, beliau sampaikan melalui istri-istrinya. Begitu juga sikap para sahabat jika yang berkaitan dengan persoalan tersebut juga melalui istri-istrinya. Melalui ceramah di tempat terbuka. Melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka seperti ketika Futuh Makkah dan Haji Wada. Ketika menunaikan ibadah haji pada tahun 10 Hijriah atau 631 Masehi, Nabi menyampaikan khotbah yang sangat bersejarah di depan ratusan ribu kaum muslimin yang melakukan ibadah haji. Yang isi khotbah itu antara lain larangan menumpahkan darah kecuali dengan hak, larangan mengambil harta orang lain dengan batil, larangan riba, menganiaya, perintah mempermalukan para istri dengan baik, persaudaraan dan persamaan di antara manusia harus ditegakkan, dan umat Islam harus selalu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kemudian yang terakhir, melalui perbuatan secara langsung. Perbuatan secara langsung yang disaksikan langsung oleh para sahabatnya atau jalan musyahadah, seperti yang berkaitan dengan praktik-praktik ibadah dan muamalah. Peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi pada Nabi, lalu Nabi menjelaskan hukumnya, dan berita itu tersebar di kalangan umat Islam. Pada masa Nabi, sedikit sekali sahabat yang dapat menulis, sehingga yang menjadi andalan mereka dalam menerima hadis adalah ingatan mereka. Sejarah dan perkembangan hadis pada masa sahabat. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat, khususnya masa Khulafah al-Rasyidin, yang berlangsung sekitar 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Periwayatan hadis pada masa sahabat, terutama masa al-Khulafa al-Rasyidun sejak tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah ini belum begitu berkembang. Pada satu sisi, perhatian para sahabat masih terfokus pada
pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, dan mereka berusaha membatasi periwayatan hadis tersebut. Pada sisi lain, mereka sangat berhati-hati dan membatasi diri dalam meriwayatkan hadis itu. Pertama, menjaga pesan Rasulullah SAW. Yang kedua, berhati-hati dalam meriwayatkan dan menerima hadis. Ketiga, meriwayatkan hadis dengan lafaz dan makna. Ada dua jalan para sahabat dalam meriwayatkan hadis dan Rasul SAW. Pertama, dengan jalan periwayatan lafzi, dan kedua, jalan periwayatan maknawi. A. Periwayatan lafzi. Periwayatan lafzi adalah periwayatan hadis yang redaksinya ada atau matanya persis seperti yang diwujudkan Rasulullah SAW. Ini hanya bisa dilakukan apabila mereka hafal benar apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Kebanyakan sahabat menempuh periwayatan hadis melalui jalan ini. Mereka berusaha agar periwayatan hadis sesuai dengan redaksi dari Rasulullah SAW, bukan menurut redaksi mereka. Sebagian dari mereka secara ketat melarang meriwayatkan hadis dengan maknanya saja, hingga satu huruf atau satu kata pun tidak boleh diganti. Begitu pula tidak boleh mendahulukan susunan kata yang disebut Rasulullah di belakang atau sebaliknya, atau meringankan bacaan yang tadinya sikal dan sebaliknya. Dalam hal ini, Umar bin Khattab pernah berkata, barang siapa yang mendengar hadis dari Rasulullah SAW kemudian ia meriwayatkannya sesuai dengan yang ia dengar, orang itu selamat. Periwayatan maknawi. Di antara para sahabat lainnya ada berpendapat bahwa dalam keadaan meriwayatkan hadis secara maknawi. Periwayatan maknawi artinya periwayatan hadis yang matanya tidak persis sama dengan didengarnya dari Rasulullah SAW. Akan tetapi isi atau maknanya tetap terjaga secara utuh sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW, tanpa ada perubahan sedikit pun. Meskipun demikian, para sahabat melakukan dengan sangat hati-hati. Karakteristik menonjol pada era sahabat ini adalah bahwa para sahabat memiliki komitmen yang kuat terhadap kitab Allah. Mereka memeliharanya dalam lembaran-lembaran mushaf dan dalam hati mereka. Kehati-hatian terhadap Alkitab ini juga diberlakukan terhadap sunnah. C. Sejarah dan perkembangan hadis pada masa tabi'in. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in juga cukup berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Beban mereka tidak terlalu berat jika dibanding dengan yang dihadapi para sahabat. Pada masa ini, Al-Quran sudah dikumpulkan dalam satu mushaf, dan pada masa akhir periode Al-Khulafa Ar-Rasyidin, masa Khalifah Utsman bin Affan, dan masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke beberapa wilayah kekuasaan Islam. Hal ini memudahkan para sahabat ahli hadis untuk mengembangkan dan mempelajari hadis-hadis dari mereka. Menurut riwayat Al-Bukhari, Ahmad, At-Tabrani, dan Al-Baihaqi, disebutkan bahwa Jabir pernah pergi ke Syam melakukan perlawatan sebulan lamanya untuk menanyakan sebuah hadis yang belum pernah didengarnya kepada seorang syahabi yang tinggal di Syam, yaitu Abdullah ibnu Unais al-Ansyari. Kemudian Abu Ayyub al-Ansyari
pernah pergi ke Mesir untuk menemui Uqbah ibnu Amr untuk menanyakan sebuah hadis kepadanya. Hadis yang dimaksudkan oleh Abu Ayyub itu ialah sabda Nabi SAW, yaitu barang siapa menutupi seseorang muslim di dalam dunia terhadap kesukaran yang menimpa muslim itu, niscaya Allah menutupinya di hari kiamat. Ketika masa pemerintahan Bani Umayyah, wilayah kekuasaan Islam meliputi Mekah, Madinah, Bashrah, Syam, Khurasan, Mesir, Persia, Irak, Afrika Selatan, Samarkand, dan Spanyol. Pesatnya perkembangan wilayah kekuasaan Islam tersebut dikenal dengan masa menyebarnya periwayatan hadis atau asyar intishar al-riwayah, yaitu masa di mana hadis tidak lagi hanya berpusat di Madinah, tetapi sudah diriwayatkan di berbagai daerah dengan para sahabat sebagai tokoh-tokohnya. Banyak sahabat ataupun tabi'in yang pindah dari Madinah ke daerah-daerah yang baru dikuasai. Namun, banyak pula yang masih tinggal di Madinah dan Mekah. Hadis yang diterima oleh para tabi'in ini, seperti telah disebutkan, ada yang dalam bentuk catatan atau tulisan, dan ada yang harus dihafal di samping dalam bentuk yang sudah berpolakan dalam ibadah dan amaliyah para sahabat yang mereka saksikan dan mereka ikuti. Kedua bentuk ini saling melengkapi sehingga tidak ada satu hadis pun yang tercecer atau terlupakan. Pada masa tabi'in, cikal bakal ilmu hadis menjadi sebuah disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri. D. Hadis pada masa tabi'i al-tabi'in. Masa tabi'i al-tabi'in dimulai dengan berakhirnya masa tabi'in. Tabi'in terakhir adalah tabi'in yang bertemu dengan sahabat yang meninggal paling akhir. Cara periwayatan hadis pada masa tabi'in al-tabi'in adalah bil lafzi, yaitu dengan lafaz, karena kodifikasi hadis mulai dilakukan di akhir masa tabi'in. Kodifikasi pada masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yaitu dengan mengelompokkan hadis-hadis yang ada sesuai dengan bidang bahasan. Walaupun dalam penyusunannya masih bercampur antara hadis Nabi dengan qaul sahabat dan tabi'in, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, barulah pada awal abad kedua Hijriah dalam kodifikasinya. Hadis telah dipisahkan dari qaul sahabat dan tabi'in. Selain riwayat bi al-lafzi, ada juga sistem penerimaan dan periwayatan hadis dengan sistem isnad. Maraknya pemalsuan hadis yang terjadi di akhir masa tabi'in yang terus berlanjut sampai masa sesudahnya menjadikan para ulama untuk meneliti keotentikan hadis. Cara yang ditempuh para ulama yaitu dengan meneliti perawi-perawinya. Dari penelitian tersebut memunculkan istilah isnad sebagaimana yang dikenal sehingga saat ini. Menurut Abu Zahroh, sanad yang disampaikan pada masa tabi'in sering menyampaikan sebuah hadis dengan tanpa menyebut sahabat yang meriwayatkannya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.